Welcome buat Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya ucapkan selamat datang, welcome home, welcome to Zion. Ya, oh, victorious people gitu kan ya. Puji Tuhan. Baik saudara, waktu berjalan begitu cepat, tahu-tahu saudara kita sudah masuk bulan Juli ya. Saya ingat ketika persiapan conference kemarin di bulan Juni kemarin, tahun lalu kayaknya masih lama gitu ya, RGLM. Tahu-tahu sudah lewat begitu saja saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, 2 bulan yang lalu kita tiap tahun ini sampai tahun ini, kita punya tema tiap 2 bulan. Oke? Bulan kemarin yaitu bulan Mei dan June, kita punya tema adalah keluar dari zona nyaman, keluar dari zona terbiasa. Out of comfort zone, out of habitual zone. Zona nyaman, zona terbiasa. Dan bulan ini, Juli dan bulan Agustus nanti, tema kita adalah living in obedience atau hidup dalam ketaatan. Dan subtema saya hari ini adalah, yang saya angkat adalah, why should I obey? Kenapa saya harus taat? Taat, ngapain taat gitu loh saudara. Untuk apa taat? Bapak Ibu Saudara, kita dalam musim tahun ini adalah movement and miracles. Dalam pergerakan dan mujizat. Mujizat ada di jalan, di luar sana. Miracles are on the way. Tapi kita tidak akan mengalami mujizat sampai kita move. Sampai kita bergerak. Betul ya saudara? Itu adalah tagline kita. We are on the move, miracles are on the way. Tapi saudara, pergerakan tidak bisa ikut-ikutan. Anda tidak bisa ikut-ikutan, ikut pergerakan. No, Anda tidak bisa saudara karena diajak semata-mata ikut pergerakan. Enggak. Orang yang bergerak bersama-sama dengan Tuhan adalah orang yang bergerak dalam ketaatan. Kalau Anda tidak bergerak di dalam ketaatan, Anda tidak akan pernah tahu bahwasanya dalam pergerakan Tuhan bukan cuman hype, bukan cuman lompat, bukan cuman wow begitu saudara. Saudara, saya tidak bilang bahwa lompat, hype itu enggak penting. Tapi kalau yang hype, lompat dan segalanya tidak menandakan Anda ngalamin revival. Revival akan ditandai oleh kehidupan yang diubahkan, transformasi hidup. Baru itu terjadi revival. Betul enggak gitu saudara? Coba kalau Anda lihat di dalam gereja mula-mula, terjadinya perubahan hidup yang dahsyat. Baru itu yang namanya revival. Revival bukannya rame-rame, lompat-lompat. Seru walaupun itu bagian dari revival bisa terjadi. Tapi the real revival is ketika hidup saudara, hidup saya ngalamin transformasi. Pertanyaan saya adalah apakah kita hidup di dalam ketaatan dan mengalami yang namanya transformasi hidup? Amin saudara? Halo? Ada amin? Ada 10.000 orang di sini katakan amin. Haleluya. Saudara, saya mau tanya sama saudara ya. Jawab lo ya, saya nanya lo ya. Pendeta bertanya, jemaat? Ya itu saya. Kalau Anda dengar kata taat, harus taat, perlu taat. Menurut saudara, gampang apa susah? Gampang apa susah? Yang bilang susah angkat tangan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Oke. Nah, kita mau lihat orang jujur di sini. Toh. Yang bilang susah angkat tangan sekali lagi, saya mau lihat. Oke. Yang bilang gampang angkat tangan. Saya tahu ada orang yang gak mau angkat tangan karena gak mau risiko. Haleluya. Ada yang udah tahu bocorannya. Saudara, tahukah saudara dari ibadah 1, ibadah 2 sama. Lebih banyak orang bilang susah. Tahukah saudara ketika your mindset, pikiran saudara sudah bilang susah, Anda gak akan pernah mungkin bisa taat. Kalau orang sudah berpikir nggak mungkin Pak, maka Anda akan merasa itu yang melakukan itu adalah spesial, nggak mungkin itu bisa dilakukan. Kalau Anda berkata nggak mungkin saudara, kalau saya tidak hidup berdosa di dunia ini, maka saya percaya Anda tetap berdosa. Why? Your mindset sudah men-set pikiranmu untuk seperti itu. Pertanyaan saya, apa kata Alkitab benar nggak susah atau enggak sih? Mari kita lihat. Are you ready? Kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Inilah tandanya bahwa saudara dan saya kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Orang yang mengasihi Allah melakukan perintah-perintahnya.
Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda bilang, siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak melakukan perintahnya, saya ragu omongan saudara. Bisa-bisa kita cuman pintar ngomongnya omdo, bahwa kita mengasihi Tuhan, but in the reality, dalam kenyataannya, kita tidak pernah mau melakukan perintahnya. Itu sama saja bohong. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi firman-Nya. Orang yang mengasihi firman-Nya adalah orang yang mau melakukan firman-Nya. Betul atau tidak? Lalu ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Lalu dibilang apa? Perintah-perintahnya. Nggak dengar saya, perintahnya. Jadi untuk taat perintahnya berat atau enggak? Sekarang saya tanya kalau gitu. Yang bilang taat gampang atau susah? Yang bilang gampang angkat tangan. Yang bilang susah angkat tangan. Ada pergumulan di kepalamu. Karena tadi Anda bilang susah, sekarang ayatnya bilang gampang. Lalu ada pergumulan dalam hidupmu karena Anda bilang gak gampang. Makanya susah taat. Gampang apa susah? Yang ngomong siapa? Saya atau firman? Kalau firman yang ngomong, final. Jadi saya tanya lagi. Taat itu gampang apa susah? Hah? Yang bilang gampang angkat tangan. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Pergumulan itu selalu isi in your mindset. Ketika mindsetmu bilang gak mungkin, ya gak mungkin. Kalau ada orang datang sama saya bilang begini, Pastor kayaknya saya gak bisa deh ngerjain ini. Saya percaya kamu gak bisa. Why? Karena mindsetnya udah bilang gitu. Mau dibilang apapun Anda pasti gak bisa. Why? Karena your mindset, pikiranmu udah bilang saya gak bisa. Tapi sebaliknya kalau ada orang datang sama saya, Pastor walaupun kayaknya susah, saya akan coba, saya yakin saya bisa. Saya yakin kamu pasti bisa. Why? Karena mindsetmu bilang saya mau bisa. Tahukah saudara, hidup saudara dan hidup saya bukan cuma sekedar iman saudara, tapi renewing of mind, pikiran yang dibaharui itu penting buat saudara. Kekristenan bukan cuma sekedar ibadah. Kekristenan bukan cuma shalom, haleluya, praise the Lord, lompat-lompat, walaupun boleh-boleh saja. Tapi kekristenan adalah bicara obedience. Bicara soal ketaatan. Katakan amin. Saudara, ketaatan itu bukan keharusan. Saya harus taat, saya harus taat. Saudara, kalau semua jadi keharusan berat makanya. Tapi karena because you love your God, you trust Him, you believe God, karena Anda percaya Tuhan, Anda mengasihi Tuhan, automatically Anda mau taat. Betul gitu saudara. Coba kita lihat dalam slide saya. Ketaatan bukan sebuah keharusan. Harus taat. Enggak. Karena makanya harus taat. Emang dasarnya udah gak taat, disuruh harus taat bagaimana? Ini bukan harus, tapi sebuah hal yang Anda mau lakukan dengan sepenuh hati, senang hati, rela hati. Anda lakukan because karena you love your God, Anda mengasihi Tuhan dan you believe your God. Ada orang percaya sama Tuhan di sini? Coba saya mau tahu, siapa tahu ada yang gak percaya sama Tuhan tetapi Anda ada di sini kebetulan. Coba siapa yang ada di sini dan percaya sama Tuhan? Anda percaya Tuhan? If you believe your God dan Anda gak bisa taat, saya bertanya sama ngomongan saudara. Amin. Saudara kasih kepada Tuhan membuat saudara mau melakukan apa yang Dia suruh. Tahukah saudara Yusuf, saudara mau diam-diam menceraikan Maria. Pernah baca dong? Dia diam-diam mau menceraikan Maria walaupun dia mengasihi Maria. Tapi karena dia tahu dia hamil, dia mau menceraikan saudara. Tapi malaikat berkata jangan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tetap mengambil Maria menjadi istrinya karena dia obey, dia taat sama Tuhan. Walaupun resikonya besar, dia sendiri pergumulan batin. Dari mana hubungan ini bisa jadi kayak gini, betul gak? Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi Maria, dia melakukan ketaatan tanpa berkata harus, but I am willingly to do it. Aku mau rela lakukan ini untuk taat, because I love my God, I love Mary.
Betul gitu? Saudara tahukah saudara Abraham dengan rela mempersembahkan Ishak? Saudara dia mungkin kalau mau bertanya dia bisa tanya loh, Tuhan ini kayak main-main ya. Dapat anak susah udah dikasih minta lagi. Kayaknya Tuhan tuh mencela-mencela gitu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, dia gak pernah nanya, dia gak pernah bergumul, dia gak pernah argumen sama Tuhan. Waktu Tuhan minta, gak pernah argumen. Alkitab mencatat dalam Kejadian 22, pagi-pagi dia bangun, mempersiapkan untuk mempersembahkan anaknya. Saudara tahu, kalau Anda mempersembahkan sesuatu yang paling berat, Anda gak semangat memberinya. Iya enggak? Coba kalau Anda dapat berkat semangat pasti. Wajar toh. Tapi sebagaimana seorang namanya Abraham mempersembahkan anak itu berat. Tapi dia semangat. Bangun pagi-pagi. Kenapa dia mau persembahkan? Walaupun Tuhan tidak berjanji bahwa nanti aku ganti anakmu. Enggak ada janji itu. Tapi dia begitu mau mempersembahkan. Karena waktu dia mau menusuk itu korban. Tuhan bilang stop Abraham. Karena now I know you fear God. Karena engkau takut akan Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan. Jadi kenapa dia mempersembahkan dengan rela? Karena dia mengasihi Tuhan. Kenapa orang susah? Nah ini saya masuk nih sedikit nih ya. Saudara, kenapa orang susah menabur? Kenapa orang susah mengembalikan persepuluhan? Bukan karena kalau Anda merasa persepuluhan menabur itu harus, susah pasti. Tapi kalau Anda tahu menabur dan perpuluhan sebagai Anda punya unsur hati mengasihi Tuhan, enggak disuruh juga Anda lakukan. Mungkin Anda enggak sering dengar khotbah perpuluhan. Di gereja ini jarang saya khotbahin perpuluhan. Saudara Anda jarang mendengar perpuluhan, tapi automatically you coming back. Anda berikan bukan karena diharuskan, karena dikhotbahkan, karena terus dipres. Enggak, tapi because you love your God. Makanya orang yang mengasihi Tuhan ketahuan kok tindakannya. Betul nggak gitu saudara? Coba bilang saudara, kamu mengasihi Tuhan? Kalau begitu sebaliknya boleh nggak saya ngomong begini? Orang yang mencintai dunia dan dirinya sendiri susah taat sama Tuhan. Boleh nggak saya ngomong gitu? Kalau Anda masih mencintai dunia dengan seluruh keindahannya dan mencintai dirimu sendiri, suruh taat. Itu Anda bilang, susah gue harus taat begitu. Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia tidak mencintai dunia. Oh come on. Nangkep gak begitu saudara? Saudara, kita bisa datang beribadah. Kita bisa terlibat dalam pelayanan. Bisa. Kita bisa memimpin dalam gereja, dalam ministry. Tapi belum tentu dan tidak menjamin kalau Anda mengasihi Tuhan. Orang yang datang ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan. Bisa saja karena kewajiban. Gak enak dilihat tetangga. Apalagi tetangganya Kristen semua. Lu minggu ngapain gua ke gereja? Padahal ke gereja kita tidur di gereja. Bisa begitu. Maksud saya bukan di sini. Di mana? Di sana sini begitu. Halo, amin saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa? Kita merasa bahwa kehadiran gereja itu wajib. Bukan, itu bukan wajib my friend. Tapi because you love your God. Apapun yang Anda kerjakan sebagai orang Kristen dalam pelayanan apalagi. Harus muncul dari hati yang mengasihi Tuhan. Anda dijadwal bisa nggak dalam pelayanan? Oh iya di gereja ini kan ada jadwalnya pelayanan. Anda bisa di jadwal pelayanan, Anda muncul dari pelayanan. Tapi belum tentu Anda mengasihi Tuhan loh. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu hadir karena dia merindukan Tuhan. Bukan karena ada kewajiban melayani. Haleluya. Amin. Masih ikutin saya? Yang masih ikutin saya lambaikan tangan saudara. Coba bilang sebelah saudara, dengerin terus sampai habis. Coba bilang gitu. Kita lihat slide saya berikutnya. Ketaatan adalah tindakan yang mengikuti. Bukan cuma mendengar, tapi tindakan yang mengikuti firman-Nya dan instruksinya. Bukan hanya sebagai pendengar saja. Oh banyak orang saudara kepengen dengar khotbah yang baru, pewahyuan yang baru, tema yang baru, tiap minggu hal yang baru. Kalau enggak gue bosen dengerin khotbah yang sama. Masalahnya khotbah yang sama enggak pernah dilakukan. Maka khotbahnya sama lagi.
Lah yang sama aja lu belum lakukan, minta lagi yang baru, yang bener aja. Maka kita terlalu banyak kumpulan khotbah yang baru yang gak pernah dilakukan sama sekali. We want to learn more. Saudara, enough is enough. Saya beritahu, cukup adalah cukup untuk belajar yang baru, yang tahu, yang banyak. Cukup. Apa yang Anda sudah tahu, Anda harus lakukan. Rasul Paulus pernah berkata, apa yang kau pernah dengar dariku, apa yang kau pernah lihat daripadaku, apa yang kau pernah belajar daripadaku, lakukanlah itu. Persoalannya we learn a lot, but we stop there. We don't follow it up with doing something. Anda harus melakukannya Bapak Ibu. Makanya kenapa seringkali saya katakan orang dengar khotbah untuk dilupakan. Jujur loh, saudara tahu gak saudara, banyak orang dengar khotbah untuk dilupakan. Anda bilang, masa sih pastor? Loh realitasnya, habis dengar khotbah pagi, begitu sore ditanya tadi khotbahnya apa pastor? Apa ya, gue lupa loh. Yang gue tahu taunya ketaatan aja gitu saudara. Nah biasanya kalau yang ada lucu-lucu itu diinget tuh. Makanya kenapa kalau Anda ikut Hope diulang lagi tuh khotbah kan gitu saudara. Betul gak gitu? Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Oh haleluya. Praise the Lord. Ketaatan. Yakobus 1 ayat 22-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan cuma menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara pikir Anda gampang ditipu sama orang lain? Apalagi kalau sama orang yang Anda gak kenal, Anda gak gampang ditipu ya. Betul gitu? Anda jaga-jaga. Tapi orang yang paling gampang Anda tipu adalah diri sendiri. Hati-hati. Jangan sampai saudara ada di gereja tetapi Anda menjadi penipu. Bukan orang lain yang Anda tipu tapi diri sendiri. Why? Because ayat ini bilang you only hearer, Anda cuma menjadi pendengar, you are not the doer, Anda bukan pelaksana, pelaku. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melanjutkannya dengan melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Anda tiap pagi ke cermin enggak? Lihat cermin? Pastilah. Apalagi yang cantik dan ganteng-ganteng ini saudara, yang kinclong-kinclong ini pasti lihat saudara cermin. Betul ya? Lalu perhatikan baik saja. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tadi ada apa ya balik lagi. Tadi apa ya balik lagi gitu kan. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya tuh. Bukan cuma mendengar untuk melupakannya. Tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, firman Tuhan akan memerdekakan saudara. Bukankah firman Tuhan bilang, siapa yang mengetahui kebenaran, kebenaran memerdekakannya. If you know the truth will set you free. Betul? Bagaimana kebenaran yang kayak apa yang bisa memerdekakan saudara? Bukan kebenaran yang cuma Anda dengar dan Anda tahu secara pengetahuan. Kata mengetahui itu bukan pengetahuan di sini, tapi Anda tahu dengan pengalaman, yaitu apa? Anda praktekkan. Jadi setiap kebenaran yang Anda praktekkan menyatu dengan saudara. That truth, kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Kalau Anda mau dimerdekakan sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan dengerin khotbah. Kalau Anda mau dengerin khotbah dari pagi sampai malam di YouTube banyak. Mulai dari lokal sampai interlokal. Internasional maksud saya. Ya, Anda bisa dengar kok. Tapi gak cukup jadi dengar. Anda melakukan. Buat apa kita dengar lagi, tapi kita gak melakukannya. Amin. Anda pernah dengar kan ada ayat yang bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Begitu? Lihat ya, saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya dapat sesuatu. Iman, dasar dari apa yang kita harapkan. Jadi kalau harapan yang dasarnya tidak bukan iman, itu bukan harapan. Lihat ya, lihat sini. Iman adalah dasar dari apa yang Anda harapkan. Jadi kalau apapun yang Anda harapkan, dasarnya bukan iman, itu bukan harapan. Itu impianmu sendiri. Dan Tuhan tidak bertanggung jawab untuk harapan itu.
Tapi iman adalah dasar dari harapan. Ketika harapan ini nggak ada, ya iman juga nggak ada. Tapi kalau Anda punya harapan, landasannya harus iman, betul? Tapi kan apa yang Anda harapkan, nggak mau cuma harapan, mau jadi kenyataan kan? Gimana supaya harapan itu yang dasarnya iman bisa menjadi kenyataan? Anda harus tindak lanjuti iman ini dengan ketaatan. Ketika Anda melangkah, iman yang menjadi dasar dari pengharapanmu menjadi kenyataan because Anda taati iman itu. Sampai di sini Anda paham enggak? Kalau Anda mau lihat what you hope, apa yang menjadi harapanmu menjadi kenyataan, nggak bisa cuma bilang saya punya iman. Pertanyaan saya, Anda tindak lanjutin enggak? Makanya kita lihat slide saya berikut ini. Iman adalah dasar dari sebuah harapan yang akan terrealisasi harapan itu ketika iman ditindaklanjuti dalam ketaatan. Anda boleh bilang saya berharap saya sembuh. Saya punya iman, tapi Anda nggak tindak lanjuti dengan ketaatan kok. Berarti ketaatan penting nggak? Why you should obey? Karena ini penting, nanti kita akan lihat bagian terakhir. Yakobus 2, 19-22 kita baca. Oh haleluya. Yakobus 2, 19-22. Engkau percaya, Anda percaya, saya percaya bahwa hanya ada satu Allah. Ada yang percaya? Anda percaya sama Tuhan cuma satu? Satu-satunya Tuhan? Anda percaya? Oh itu baik kata Yakobus. Tapi setan-setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka, kalau Anda percaya tapi nggak gemeter, kalah sama setan. Setan itu bukan cuma percaya, gemetar. Dia tahu Tuhan itu berkuasa. Dia percaya dan gemetar. Orang Kristen percaya tapi tidak gemetar. Wong kita kerjaannya, kita percaya, kita kerjain yang lain kok. Hai manusia yang bebal, keras bener nih ayat. Maukah engkau mengakui sekarang? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang nol besar. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan yang relate dengan imanmu. Kalau Anda bilang Anda percaya, buktikan dong kalau Anda percaya. Lewat apa? Perbuatanmu. Ini nggak ada kaitannya dengan keselamatan. Ini bukan soal keselamatan. Keselamatan adalah soal rahasia. Karena itu adalah grace of God, bukan perbuatan. Tapi if you think you have faith, kalau engkau punya iman, iman itu terbukti ketika Anda melakukannya. Betul nggak gitu? Anda boleh bilang ngomong punya iman, tapi nggak ada perbuatan. Omdo namanya. NATO. Tahu NATO? No action, talk only. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Perbuatannya yang dasarnya iman percaya sama Tuhan, dia langkahi dan dia menjalani dengan ketaatan dengan perbuatan, itu jadi benar. Bahwa iman itu terbukti percaya dengan perbuatannya. Bukan cuma ngomong tapi dia buktikan dengan perbuatan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, iman saudara harus diejawantahkan. Oh keren ini bahasa. Anda nggak ngerti pasti bahasa itu. Emang sengaja saya cuma pilih kata itu mendadak saudara. Anda akan praktekkan iman itu menjadi kenyataan ketika Anda taat. Anda kepengen kan pengharapanmu menjadi kenyataan? Siapa yang mau? Harapanmu menjadi kenyataan. Sikut sebelah saudara. Taat. Kemarin, Anda tadi masuk di lantai 1 di lobi, Anda lihat gak ada gambar besar tuh? Ada ya? Ada satu tuh, ada orang ganteng di situ kan? Anda lihat ada wajah yang ganteng di situ kan? Iyalah, saya ada.
Loh kalau bukan saya yang ngomong, siapa yang ngomong? Kemarin sore William tanya saya, Pastor, ada quotation untuk ini. Pas saya lagi mempersiapkan khotbah ini. Saya kasih quotation. Jadi Anda nanti pulang Anda lihat quotationnya, sama dengan slide ini. Ada kutipan saya bilang begini, kita lihat slide berikut ini. Ketaatan adalah bukti dari iman kita kepada Tuhan. Bukti imanmu adalah ketaatan. Ketidaktaatan sebaliknya adalah bukti dari ketidakpercayaanmu sama Tuhan. Jadi kalau Anda bilang saya nggak bisa taat, itu sebenarnya gambaran Anda nggak percaya sama Tuhan. Kalau Anda percaya sama Tuhan, nggak mungkin Anda nggak taat. Orang asing, sengomong kayak apapun suruh saya melakukan investasi di saham, yang saya nggak kenal orangnya siapa, nggak bakal saya kerjain. Saya nggak kenal dia. Betul apa enggak? Tadi pagi kan saya kasih contoh. Seandainya yang kasih tahu telepon saya, minimal WA saya, namanya Lo Keng Hong. Tahu Lo Keng Hong enggak? Bukan Lo Banteng, lain lagi. Kalau Lo Banteng tetangga saya dulu. Anda tahu Lo Keng Hong? Yang dikenal sebagai Warren Buffett Indonesia, Buffett Indonesia. Kalau dia telepon misalnya, kalau dia WA saya misalnya, Pak beli saham ini at all cost, whatever you have, buy this. Saya pasti beli. Karena yang ngomong saya bisa percaya. Tapi kalau yang kasih tahu pastor beli ini, yang ngomong Reber, saya nggak bakal beli. Maaf Reber. I will never buy. Why? Karena saya nggak percaya sama dia. Dalam konteks itu loh Reber, bukan yang lain saya percayalah sama kamu. Tapi kalau soal saham tar dulu ya. Anda paham gak nih maksud saya? So if you say you believe your God, Anda taat enggak? Kalau Anda enggak taat, Anda bilang Anda percaya sama Tuhan, I question your faith. Saya bertanya apa benar Anda percaya sama Tuhan? Buktinya Anda enggak taat. Karena ketaatan itu salah satu yang bikin susah, kenapa? Karena orang sombong tuh gak bisa taat. Hanya orang rendah hati, orang sombong nih mau sampai kapanpun suruh taat susah bro. Makanya saudara Tuhan melawan orang Betul? Nah sekarang kita masuk, are you ready? Why should I obey? Kenapa sih orang Kristen tuh diajarin taat? Saya anjurin Anda nih ya, bagi Anda ya, dengerin program Today's Message yang baru kemarin ditayangkan, namanya Biblical. Saya bicara tentang spiritual abuse. Spiritual abuse atau terjemahan bahasa Indonesia pelecehan spiritual. Anda mesti dengar itu. Karena orang yang pernah dilecehkan secara spiritual, dengar khotbah yang benar pun dia jadi masalah. Hati-hati, Anda saya nggak perlu jelasin apapun, Anda dengar aja. Kenapa saya ngomong begini? Orang susah taat karena pernah ngalamin pelecehan spiritual. Apalagi kalau pernah pelecehan spiritual itu dulunya di gereja sebelumnya ada masalah soal duit. Orang-orang jemaat dimanfaatkan sama pendetanya untuk duit. Jangan bilang gak ada, ini ada oknum pendeta begini. Loh, realitas kayaknya Anda belakangan ngerti ya. Loh, oknum pendeta ada yang begini. Kita sudah berikan bahkan kepala nih leher gue udah kasih. Dipotong juga sama dia. Nah Anda merasa gue digituin. Sekarang datang di gereja ini. Kayaknya Pastor Leo enggak deh gitu kan. Anda dengar. Tiba-tiba saya ngomong perpuluhan. Nah manifestasi. Anda pernah dilecehkan dulu.
Makanya kebenaran susah Anda terima lagi karena pernah dilecehkan. That is the problem of spiritual abuse. Oh, lalu dibilang, kamu harus taat. Ini kan kebenaran soal taat. Lah dulu dilecehkan juga sama, kamu mesti taat. Kalau kamu nggak taat, masuk neraka lo. Kamu nggak taat, rumahmu, keluargamu terkutuk. Bisa gitu loh. Ada pendeta gitu gak? Oknum maksud saya. Jangan bilang nggak ada. Sekte bisa terjadi karena itu. Jadi kayaknya kalau saya nggak ada di gereja itu, nggak sama pendeta itu, gue terkutuk, gue bisa gagal, gue bisa bangkrut, takut gitu. Makanya dia taat. Nah ketika ternyata benar, pendetanya kagak benar, waduh dia marah besar. Lalu datang ke gereja ini. Dia dengar khotbah, why should I obey? Ya, sama juga nih pendeta, kan begitu. Why? Karena Anda ngalamin pelecehan spiritual. Halo? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Puji Tuhan Anda ngerti ya. Mau ngerti lebih dalam, dengerin tuh programnya Today's Message, biblical itu. Spiritual abuse. Yang pertama, kenapa Anda perlu taat? Why you need to obey? Why you should obey? Number one, Tuhan memerintahkan saudara dan saya untuk taat kepadanya untuk kebaikan dan kepentingan kita sendiri. Bukan untuk siapa-siapa. Sekarang saya tanya, boleh nggak Anda nyetir mobil sambil mabuk? Drive drunk, boleh begitu? Don't drive when you drink. Di Amerika jelas itu hukumannya penjara tuh. Artinya apa? Ada hukum, ada peraturan, when you drink, don't drive. Artinya apa? Karena kamu drink, minum, mabuk, kamu nyetir, kamu membahayakan dirimu sendiri, kamu membahayakan orang. Kalau kamu taat, walaupun Anda minum, Anda aman, betul? Berarti ketaatan itu diciptakan juga oleh Tuhan adalah untuk keamanan orang yang taat. Rambu-rambu dibuat untuk apa rambu lalu lintas? Untuk keamanan yang bersangkutan. Betul nggak? Kenapa Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, pohon yang lain buahnya kamu boleh makan. Yang ini jangan kau makan. Itu adalah larangan dari Tuhan. If you obey, apalagi kalau nggak makan itu, tapi kamu makan buah kehidupan, kamu akan hidup kekal. Tapi because karena dia tidak mau taat, dia lakukan apa yang dia mau lakukan, yang setan memperdaya dia, persoalannya sampai hari ini. Betul atau enggak? Tuhan itu ngeset standar buat orang percaya supaya taat, bukan buat menyulitkan saudara. Tapi demi keamanan saudara. Jadi kalau Anda baca Alkitab, Tuhan suruh Anda taat, belajar taat because you love your God. Dan ini berguna buat siapa? Buat kita. Yunus dikasih tahu sama Tuhan untuk ke Niniwe, dia nggak taat, masuk ke perut ikan. Yusuf dikasih tahu sama Tuhan, kalau kamu sudah lahir anak itu dari Maria, jangan balik ke jalan yang awal, balik ke tempat yang lain, betul? Kenapa? Tuhan sudah tahu apa yang di planning di sana. So ketika Yusuf kalau dia nggak taat, mati nggak tuh bayi? Karena dia taat, dia jalan seperti yang Tuhan mau. Ketaatan melindungi Yusuf dan Maria dan bayi itu yaitu Yesus. Waktu Nuh disuruh bikin bahtera, artinya dia nggak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Walaupun dia dikasih tahu akan ada air bah, dia bikin, saudara bikin bahtera itu 120 tahun. Saudara kalau Anda taat, seminggu aja masih gampang tahu. 120 tahun gak gampang. Ketaatan itu takes time. You don't know what happen next. Anda gak tahu apa yang ada di depan. Anda cuma taat saja, percayakan hasilnya sama Tuhan.
Setahun nggak ada, 2 tahun nggak ada, 3 tahun nggak ada, 10 tahun nggak ada. Terus dia taat. Saatnya tiba, hujan datang. Satu keluarga selamat. Ketaatan itu bukan cuma sesaat demi kepentingan Anda, apa yang Anda mau. No, untuk perlindungan saudara. Amin. Jadi taat penting apa enggak? Perlu buat siapa? Buat kita. Buat kita. Next berikutnya. Dalam slide berikutnya. Ketaatan adalah gaya hidup atau budaya kerajaan Allah yang berguna untuk kepentingan orang percaya itu sendiri. Jadi saudara, ketaatan itu bukan sebuah keharusan, tapi harus menjadi gaya hidup. Siapa yang suka olahraga? Angkat tangan. Yang suka olahraga, angkat tangan tinggi-tinggi. Ketika Anda sudah berolahraga menjadi rutin, and that becomes part of your life, udah jadi gaya hidupmu untuk olahraga. Olahraga bukan lagi sebuah keharusan. Anda nggak dibilang, kamu harus olahraga. Nggak usah disuruh, gue pergi. Betul nggak? Why? Karena itu sudah menjadi bagian hidup. Kadang-kadang saudara, karena saya berenang dan nge-gym, kadang-kadang ada satu momen tertentu, malas gini perginya. Jangan bilang gak pernah ada malas banget. Lagi malas gitu. Kayaknya enak sauna nih gitu. Tapi yet I do it, karena this become part of my life. Taat juga sama. Ketika itu menjadi bagian saudara, gak usah disuruh juga Anda kerjain. Amin. Coba kita lihat satu ayat, Pengkhotbah 10, ayat yang ke-8. Oh haleluya. So far so good. Pengkhotbah 10 ayat 8, ayat ini salah satu yang saya rasa Anda perlu perhatikan baik-baik ya. Barang siapa menggali lubang, jatuh ke dalamnya. Barang siapa mendobrak tembok, akan dipagut ular. Coba perhatikan bagian terakhir ini. Siapa yang mendobrak tembok akan apa? Oke, lihat sini. Tuhan itu pasang tembok dalam hidup saudara. Seolah-olah kamu jadi terbatas, tahu nggak? Ada rambu-rambu yang Anda harus taati. Tapi Tuhan bikin itu karena dia tahu di luar tembok itu ada ular. Di luar tembok, because you don't see that, Anda tidak lihat apa yang ada di luar, Tuhan tahu. Dia kasih batasan. Tapi karena kekerasan hati kita, mau-maunya kita dobrak itu tembok. Dipagut sama ular. Anda tidak tahu 5 tahun ke depan apa. Anda tidak tahu tahun depan apa. Anda tidak pernah lihat. Tapi Tuhan kasih rambu sama saudara, karena dia sudah lihat. Kesusahan, kesulitan, penderitaan, tantangan sudah ada di depan sono. Tuhan kasih saudara batasan. Tapi Anda tetap dobrak, jangan heran kehancuran hidupmu akan Anda terima di depan. Jadi ketaatan itu buat siapa? Buat saudara kok. Amin. Ketaatan bukan sama Tuhan doang. Ketaatan harus sama pemimpin. Jadi pemimpin itu mengarahkan. Ketika dia mengarahkan, karena dia tahu dia sudah lewati hal-hal ini, dia kira-kira bisa tahu mau dibawa kemana, Tuhan sudah kasih tahu. So Anda dengar itu, kalau Anda obey, Anda taati, itu akan menjadi perlindungan buat saudara. Maaf ya, kadang-kadang kita butuh pendeta hanya buat menyemangati kita. Kalau Anda cari pendeta yang menyemangati saudara, berarti Anda bukan cari gembala. Anda cari motivator. Halo? Anda mesti tahu bahwa ketika seorang pemimpin, dia berjaga-jaga atas jiwa orang yang dia pimpin.
Percayalah Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di depan saudara. Dia bikin batasan untuk saudara. Jangan bilang, gue jadi gak enak nih. Gue mesti begini, gak tahu tuh pastor katanya gini. Nah Anda lawan nih, jebret. Anda dibagut ular, baru datang sama pendeta. Pendeta bilang, gue mau buat apa lagi loh. Paling-paling pendeta bilang, ya udah kita doa. Nah akhirnya Anda bilang gini, gue malas kalau ketemu pendeta. Jawabannya klise, doa lagi. Ya mau apa lagi? Lu udah dobrak. Amin. Coba sikut sebelah saudara, paham kamu? Coba. Salah satu yang Anda mesti taklukkan itu apa? Kehendak sendiri, rencana sendiri, ambisi sendiri, mau-maunya kita sendiri. Itu yang mesti ditaklukkan. Makanya kenapa Anda perlu ada di gereja lokal? Jadi kalau saya udah ngomong begini saudara, ini dimensi apostoliknya keluar nih. Anda kalau di gereja lokal, Anda diperhatikan. Anda mungkin saya masa diperhatikan. Loh, diperhatikan tuh gak harus deketin sama kamu ngomong. Dari reaksi juga bisa lihat kok. Dari decisionmu, dari waktu ke waktu kita bisa lihat kok. Tapi kalau Anda jalan sendirian, gak ada yang tahu brother. Gak ada keluarga rohani. Anda nggak pernah tahu setan sedang mengarahkan saudara. Makanya kenapa pentingnya Anda ada di dalam gereja lokal, supaya saudara tahu bahwa it's not my will, bukan kehendak. Kadang-kadang kehendak kita itu harus dihadapi dengan kebenaran firman. Betul nggak? Makanya di slide saya bilang begini, orang Kristen yang mengikuti kehendaknya sendiri, mau-maunya sendiri, mau-maunya dewe. Kalau orang Jawa bilang KRP dewe. Tahu KRP dewe? Nggak ada A, nggak ada O, nggak ada E, nggak ada U. KRP dewe. Bacanya apa? Karepe dewe. Kalau karepe dewe adalah orang yang nggak bisa taat. Mudeng ora? Makanya orang Kristen yang mengikuti kehendaknya sendiri tidak mungkin bisa taat sama perintah Tuhan. Tahu salah satu tugas berat buat saya sebagai seorang senior pastor. Belum pernah saya ngomong nih. Tugas berat saya sebagai seorang senior pastor adalah menghancurkan kehendakmu yang sendiri yang keras kepala itu. It is the most difficult yang saya harus lakukan. Menghadapi orang yang keras kepala untuk boom, itu gak gampang. Supaya Anda bisa selamat. Waktu ngalamin persoalan, taat sehingga Anda tahu batasannya. That is not easy. I tell you. Khotbah, ya dibilang-bilang susah ya enggak juga buat saya. Tapi untuk melatih orang supaya dia obey sama Tuhan. Hancur kehendaknya, hancur egonya, hancur kekerasan dirinya. Itu gak gampang. Amin. Saya kasih tahu saudara satu hal. Taat itu susah, gak perlu di ngerti. Saya ya pastor ya, pasti taat kalau saya ngerti. Kalau ngerti baru taat, gak perlu iman bro. Karena you don't understand, but you still trust God. Anda percaya Tuhan, maka Anda cuma melakukan aja apa yang dia minta, hasilnya terserah Tuhan. Halo? Saudara, kenapa saya bilang bahwa gak selalu ngerti? Kadang-kadang Anda sudah taat, tapi Anda gak lihat hasil. Hasilnya bisa beda. Bisa gak? Bisa. Tapi yang Tuhan lihat bukan apa-apa. Your obedience. Karena hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini bukan tentang apa yang saya bisa dapat. Tapi hidup ini adalah bagaimana saya bisa berjalan sama Tuhan. Itu kekristenan.
Coba perhatikan ngomongan saya. Nggak ada di slide saya. Perhatikan ngomongan saya. Siap? Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan hanya dengan satu tindakan ketaatan kita. Betul? Anda tidak pernah bisa tahu apa yang Tuhan bisa lakukan hanya karena kita taat satu langkah. Anda nggak pernah tahu tuh. Anda tidak pernah bisa menerka apa yang akan terjadi kalau Anda taat. Anda juga tidak bisa menerka apa yang bakal terjadi kalau Anda tidak taat. Ya nggak gitu? Karena Anda nggak tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan, Anda nggak bisa menerka apa yang bakal terjadi, makanya pilihan saudara taat. Sadrak, Mesak, Abednego, ini orang Starji. Starji! Haleluya. Kamu gak mau nyembah patung? Masuk dapur perapian. Tahu jawabannya orang-orang Starji ini? Allah yang aku sembah sanggup nolong aku. Tapi seandainya tidak, orang Starji ini ngerti, Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan bisa punya pilihan lain. Ngerti? Dia bisa nolong, pasti. Tapi kalau dia nggak mau nolong juga itu hak dia. Persoalannya bukan soal tolong atau nggak tolong. Yang penting aku tetap tidak mau nyembah patung. Karena I still obey my God. Dia nggak pernah tahu mereka ini bertiga, apa yang bakal terjadi karena ketaatannya. But because of their obedience, karena ketaatan mereka untuk tidak nyembah patung, dimasukkan ke dapur perapian. Gak pernah dia sadar ada orang keempat yang muncul. Mukanya seperti dewa. Siapa? Dia adalah Tuhan. Yang membuat tidak ada bau hangus, rambut pun tidak bau hangus. Betul? Dia gak pernah tahu loh Yesus atau Tuhan ada di sana. Tapi yang penting dia taat. Apapun tindakan ketaatanmu hari ini, Anda gak pernah tahu hasilnya kayak apa. Serahkan sama Tuhan. Jangan Anda kepengen tahu dulu di depan. Anda gak bakal tahu. Kalau mau ikut Tuhan, udah tahu dulu di depan, gak perlu iman bro. Betul gak? Saya jadi mau nanya sama saudara nih. Ada berapa banyak sih di antara saudara yang hari ini hadir maupun yang melalui streaming? Tuhan tuh udah sering ngomong sama saudara sebenarnya. Apa yang Anda mesti lakukan? Mungkin Anda diminta oleh Tuhan untuk berdoa dan berpuasa. Saya mau cerita sama saudara sedikit. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lah sudah. Ada satu titik Tuhan bilang sama saya gini, kamu udah lama lu gak puasa. Ini sebelum kita lakukan puasa rutin. Kamu udah lama gak puasa. Saya kasih tahu saudara ya, Tuhan tuh sering ngomong hal-hal yang begitu yang sehari-hari. Soal kesehatan lah dia ngomong, soal ini dia ngomong. Kamu udah lama gak puasa? Iya Tuhan, nanti deh, itu. Sampai satu titik, enough is enough. Kalau saya nggak lakukan, saya percaya Tuhan nggak akan ngomong lagi. Ketika Tuhan nggak ngomong lagi, hati ini jadi keras. Saya kasih tahu saudara, benar. Kalau Tuhan ingatkan saudara lakukan sesuatu, Anda nggak lakukan, lama-lama Tuhan nggak ngomong. Dan itu hati jadi keras. Hati nuranimu keras. Anda nggak bisa lagi bisa discern. Makanya saya lakukan juga apa akhirnya. Saya bersyukur. Mungkin ada di antara saudara, Tuhan sudah kasih tahu saudara untuk memberi, menabur. Tuhan sudah beritahu saudara untuk terlibat dalam pelayanan. Anda sudah dikasih tahu tapi Anda biarin aja, masa bodoh. Anda gak ngerti bahwa ketaatan itu waktu Anda lakukan. Kenapa Anda gak lakukan? Karena Anda gak tahu nantinya jadi kayak apa atau gak tahu. Gak usah nerka-nerka. Kerjain aja. Anda kan tahu Tuhan itu baik. Hah? Tuhan itu baik gak?
God is good all the time. Kalau Anda tahu Tuhan baik, kenapa Anda mesti ragu? Kalaupun Anda berbuat salah suatu ketika, Tuhan bisa mengubah untuk jadi berkat. God is good. Jadi gak ada risiko sama sekali sebenarnya. Yang penting Anda taat. Amin. Yang kedua, ketaatan itu mengaktifkan kuasa dan mujizat Tuhan. Satu, untuk melindungi saudara. Why should I obey? Karena obedience membuat saudara terlindungi. Dan yang kedua, Anda sedang membiarkan kuasa dan mujizat Tuhan teraktifkan. Diaktifkan. Dalam konteks ini, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya tertarik semua cerita yang namanya Naaman. Tahu cerita Naaman enggak? Hah? Waktu disuruh nyemplung di sungai Yordan 7 kali, marah-marah enggak dia? Komplain? Komplain pertama, aku kira pendetanya yang keluar. Yang datang kok asisten. Mestinya pendeta dong yang berdoa, bagian yang sakit dia gerakin tangan gitu kan? Komplain enggak? Yang kedua, ngapain di sungai ini? Emang gak ada sungai yang lebih bagus apa? Komplain gak? Yang ketiga, kira-kira dia bisa ngomong begini gak dalam hatinya? Dia gak tahu kali ya gue ini siapa? Gue ini ketua panglima perangnya tentara Aram. Gue kemana perang menang terus. Kok yang keluar sama gue bukan nabinya, asistennya, bisa gitu gak? Komplain terus gak? Walaupun komplain, orang ini taat. Ketika didengar saudara sama orang yang mau ikut dia bilang, udah gue mau pulang. Tuhan, kalau disuruh yang lebih susah bukannya kamu kerjain juga. Masa yang gini aja nyemplung gak mau? Dia taat gak? Komplain, mengeluh, tapi taat. Tuhan milih yang taat. Ketaatannya yang menyembuhkan dia. Bukan air sungai Yordannya. Makanya gak usah dibaptis di sono. Karena bukan airnya yang menyelamatkan. Iman ketaatannya yang menyelamatkan. Sekalian saya ngomong sama saudara. Kalau Anda pergi ke Israel gak usah dibaptis lah. Kalau udah dibaptis ngapain saudara dibaptis lagi. Biar ada foto. Alah. Jadi dari situ saya belajar sesuatu sebagai senior pastor. Mendingan ketemu orang atau jemaat, ya walaupun keluh kesahnya banyak, komplain sana sini, tapi kalau dikasih tahu taat. Mendingan itu. Daripada kelihatannya baik, nggak ada ribut. Tapi kalau dikasih tahu susah taatnya. Saya belajar sesuatu dari Naaman. Halo? Coba bilang sebelah taat. Dia akan mengaktifkan kuasa dan mujizat. Saya minta waktu lebih dikit ya. Tadi pagi saya bersaksi tentang RGLM dan juga Smart. Berapa banyak Anda yang tahu tentang Smart? Tahu Smart gak? Sekolah Pelatihan Apostolik, disingkat SPA. Itu sekolah pelatihan apostolik itu saya mulai dari tahun 2001. Jadi udah 20 tahun lebih. Sejak saya berhenti dari bank. Kartu nama saya dulu kan masih pakai kartu nama kan. Kalau sekarang udah gak ada pakai kartu nama, nomor HP ya. Atau IG kan. Kartu namanya tulisnya begini, Refresh in God's Spa. Teman saya lihat itu. Sekarang lu bisnisnya spa ya? Gitu. Ngawur lu. Sekolah pelatihan apostolik dia bilang spa. Ya karena saya juga yang bikin. Be refreshed in God's spa. Saya mau memulai. Hati saya digerakkan untuk mulai. Tapi I don't know. Istri saya seorang yang detail. Bukan kayak saya orangnya generalis. Kalau tipe kepribadian warna merah kuning. Kalau istri saya hijau dan ungu.
detail, udah pendoa, ungu lagi. Dia nanya saya, kamu mau melakukan sekolah itu? Iya. Ada yang bantu kamu enggak? Karena dia tahu, saya kan bukan full time. Ada yang bantu kamu nanti? Siapa? Belum tahu. Terus tempatnya di mana? Belum tahu. Saya tuh nggak mikir yang gitu. Pokoknya tuh tentang jalan aja. Orang gitu kan saudara. Kalau orang merah begitu saudara. Kalau orang ungu nggak gitu, nanya dulu saudara. Lalu dia tanya lagi. Yang ikut siapa pesertanya? Nggak tahu. Lah istri saya komen dong akhirnya. Kok kamu berani melakukan sesuatu yang kamu sendiri nggak tahu jawabannya? Ya emang saya nggak tahu. Walaupun hari itu gergetan juga, aduh kenapa ditanya begitu sama dia. Gue gak mikir kan gitu ya. Tapi saya lakukan juga. Waktu saya memulai melangkah, tiba-tiba ada seseorang bilang, saya dengar kok mau lakukan ini ya. Boleh gak saya bantu? Kamu mau bantu? Iya silakan, berarti ada satu yang mau bantu. Saya gak tahu tempatnya di mana. Lalu ada teman saya yang saya kenal dulu, waktu zaman saya masih di bank. Dia bilang gini, dia manggil saya bukan Pak, bukan apa nama lah. Hey Leo, apa kabar kamu sekarang udah keluar dari bank, kamu ngapain? Saya bilang saya lagi mau bikin pelatihan, sekolah pelatihan. Tapi saya lagi cari tempat kagak ada nih. Oh lu perlu tempat. Gua ada tuh temen gua tuh. Dia lagi baru renovasi tuh tempatnya buat gereja dia. Lu coba lihat pakai dia. Saya tanya berapa duit? Harga ntar gua ngomongin harga pelayanan. Nah itu penting tuh harga pelayanan. Saya pergi ke sana, saya bilang wah bagus. Itu di Gapura dulu namanya. Di Selipi. Oh boleh ini tempat. Saya tanya berapa harganya. Ternyata harganya murah juga. Oke saya pakai. Siapa pesertanya? Gak ada yang tahu. Orang saya masih di bank dulu. Sebulan sebelum mulai acara. Yang daftar satu pun tak ada. 2 minggu 4 orang daftar. Seminggu 4 orang yang daftar. Masih 4 orang. Yang bantu saya bilang gini. Kok ini kalau 4 orang mau diterusin? Saya bilang kalau 10 saya terusin. Gak apa-apa. Kalaupun nanti ada defisit saya yang nombok sendiri. Saya orang bank kan dulunya. Baru keluar dari bank. Saudara pada hari hanya baru tahu membludak. Baru saya ngerti ternyata itu sifat orang Indonesia tuh. Kalau daftar di hari terakhir termasuk RGLM. Itu dekat hari terakhir baru membludak. Masih ada tempat gak? Masih ada tempat gak? Dari dulu gue udah ngomong lu gak mau daftar. Baru saya tahu itu model orang Indonesia gitu loh. Tahu-tahu yang muncul 70 orang. Oh saya tahu, saya doang yang antusias. Anda gak antusias di situ. Saya tahu, gak apa-apa, saya tahu. Obedience seperti itu. Saya cerita lagi tentang RGLM. Apa tuh RGLM? Singkatannya. Raising Generation for the Last. Ide mana? Saya mau cerita supaya saudara tahu. Tahun 2023. Itu dimulainya 2023. Tuhan taruh di hati saya. This is the last movement. Do you know this is the last movement? Ini adalah pergerakan terakhir. Saya ini dulu lahir dari kegerakan Tuhan 79. Dan Tuhan kasih sense ke saya. This is the last movement. Kamu harus siapkan generasi for the last movement. Raising up generation. Sampai akhirnya nama itu disebut RGLM. Raising generation for the last movement. Saya share ke anak-anak muda. Saudara pikir anak muda bilang, hore! Saya ngomong apa adanya. Anak muda bilang begini, Pastor, kita ada apa yang bisa kita tawarkan? Kita ini gak ada apa-apa, gereja juga cuma segini doang. Saya ngomong begini bukan mengecilkan mereka, bukan. Tapi saya mau cerita. Paham gak nih? Saya waktu digituin diem juga sih. Iya juga ya. Apa ya yang bisa dibanggakan, dibagikan?
Coba tuh kalau gereja-gereja lain kan memang dia spesifik di sini. Ya gak heran pastor, kalau ini apa coba? Bener juga loh. Saya doa, Tuhan ingetin saya. Waktu kamu mulai smart, emang kamu punya apa? Kamu nawarin apa? Enggak ada kan? Kamu nawarin apa? You bring my life. The seed inside. Maka saya bilang ke anak-anak muda, jangan sampai generasi ini jadi seedless. Maka itu titik awalnya. We bring seed. Seed apa? Kebenaran firman. Apostolic pattern. Bring that seed. Build. Kita mulai 2023. Kita gak pernah tahu hasilnya. Saudara tahu setelah conference kemarin, saya bersyukur. The next generation lewat RGLM bangkit. The next generation bangkit. Anda belum dengar ceritanya Aero Kids Camp kemarin. Nanti saya gak mau cerita karena saya gak mau bocorin rahasianya. Nanti spoiler, Raymond bisa marah sama saya. Tapi this generation, kalau Anda lihat tadi, mereka pergi, nggak ada dulu ceritanya. But because of this RGLM, semua ditangani anak muda. Kemarin banyak pendeta yang ikut di RGLM kemarin. Itu pendeta lapor sama saya. Mereka bilang, pastor, bisa nggak RGLM dibawa ke daerah saya? And I believe RGLM will move from one city to another. Siapa yang akan muncul? The next generation. Dan saya percaya nama itu menjadi paten dari Tuhan. Raising generation for the last movement. Saya percaya akan bangkit anak-anak muda yang mulai bisa menyampaikan pesan firman Tuhan. Why? This is the last movement. Dari mana saya bisa ngomong begini? Karena obedience. Yang ketiga, karena saya janji tadi yang ketiga. Saya ngomong aja ya. Karena saya tahu nih saudara. Ini saya singkat aja. Karena betul-betul di situ udah tulis times up. Tapi saya bacanya lain. Times up to you. Gitu. Dia nggak nambahin to you-nya. Saya lihat yang nggak kelihatan. Gitu loh saudara. Karena orang profetik selalu melihat yang tidak kelihatan. Oke, puji Tuhan. Nomor 3, ketaatan hari ini membuka pintu masa depan yang telah Tuhan siapkan buat saudara. When you obey now, you will see doors open di depan. Anda gak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Ketaatan Yusuf, maksud saya Yusuf yang ada di Mesir, membuka pintu masa depannya. Betul? Ketaatan Musa dan Yosua membuka pintu masa depan bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Dan saya percaya RGLM, saya ngomong lagi nih, karena saya mesti pastikan, bukan ketaatan saya pribadi loh. Saya mesti share. It's not my own obedience, tapi anak-anak muda loh yang punya ketaatan. Mereka berani loh lakukan itu. Mereka habis-habisan lakukan itu. Ketaatan itu membuka pintu masa depan for the next generation. Jadi itu menurut saya adalah kandungan dari next generation yang dibuka oleh Tuhan. Ketaatan Esther membuka masa depannya Mordekai dan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ketaatan Nuh membuka pintu masa depan buat keluarganya dan manusia pada umumnya. Ketaatan Petrus untuk datang ke rumah Cornelius membuka pintu masa depan keselamatan bagi orang bukan Yahudi. Tadi pagi saya belum sempat ngomong. Saudara tahu, ketaatan saya untuk tidak pergi melanjutkan kuliah saya ke Inggris waktu saya SMA. Papa saya sudah siapkan saya untuk pergi ke Inggris.
Cici saya sudah di Inggris. Udah disiapkan semua tempat tinggal, kuliah, udah disiapin, visa udah disiapin. Saya tinggal berangkat, papa saya tinggal keluarin duit berangkat, saudara. Tapi saya obey karena ada word of God, nubuatan berkata, aku mau pakai kamu untuk bangsa ini dan bangsa-bangsa. Saya dengar nubuatan dari seorang anak umur 16 tahun. Karena waktu itu saya 19 tahun. Saya pulang bilang sama papa saya, I cancel my trip. Papa saya marah besar. Tapi saya bersyukur ketaatan ini membuka saya kepada kerajaan Allah. Apakah Anda punya ketaatan? Jangan anggap enteng, ketaatanmu akan membuka masa depan buat anak cucumu. Jangan cuma lihat diri saudara sendiri. Ketaatanmu akan membuka pintu masa depan buat gereja ini. Gereja ini bukan cuma ketaatannya dari saya, tidak. Tapi dari saudara-saudara yang taat. Do you see this? Anda mau melihat masa depan menghampiri saudara? Obey. Saya percaya 3 hal inilah membuat saudara, kenapa saudara harus taat. Saya berdoa supaya pesan ini mengingatkan saudara. Apa yang belum Anda lakukan, apa yang Anda perlu lakukan. Kalau Tuhan sudah ngomong, kerjakan. Jangan mikir nanti gimana. Kita nggak tahu, serahan sama Tuhan. Just do it. Kata Nike. Nike bilang apa? Just do it. Mari kita bangkit berdiri. Tim Praise and Worship boleh nyanyi satu lagu. Saya mau berkata kepada saudara. Ada berapa banyak di antara saudara hari ini yang hadir? Kau mengerti firman ini. Dan engkau menangkap pesan itu kuat buat saudara. Don't run from it. Jangan lari dan jangan merasa nanti aja. Today is your decision. Hari ini keputusan. You gonna obey or not? Anda mau taat atau tidak? Ketaatan bukan keharusan, paksaan, tidak. Tapi karena Anda mengasihi Tuhan. Karena Anda percaya Tuhan. Dalam segala aspek hidupmu, it becomes automatic because you love God. Karena engkau mengasihi Tuhan. Silakan nyanyikan lagu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara dari hatimu. Syarala matakaralabaya shekaralamatakalalabaya lamasa. Ramba takaroma takaroma bababara shekaralamataka. My Jesus. Sorolo matakaralabalabaya. Di hidupku Come on, Jesus. Syarala matakarala morolo matakarala Jesus. Sementara terus musik nyanyikan lagu ini, Tim Praise and Worship boleh nyanyikan ini dengan lembut. Saya mau tanya sama saudara. Adakah di antara saudara yang Tuhan sudah sebenarnya bicara saudara cukup lama?
You know that you know. Anda tahu benar Tuhan bicara sama saudara. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin kesibukanmu membuat kau lupa. Atau malah Anda sengaja melupakan itu. Karena Anda takut. Kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecemasanmu, kalau Anda melakukan apa yang Tuhan suruh, Anda membayangkan sesuatu yang membuat saudara kayaknya saya nggak siap. Kayaknya saya nggak mau. Anda tidak pernah tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam satu tindakan ketaatan. Abraham juga nggak tahu waktu dia menyerahkan anaknya. Tapi tindakan ketaatan Abraham membuat Tuhan menyediakan seekor kambing. Dia tidak pernah tahu kalau itu ada. Naaman tidak pernah tahu karena dia taat. Sebenarnya dia agak sedikit enggan melakukan itu, tapi karena dia taat, dia sembuh. Adakah di antara saudara hari ini, waktu Anda berdoa, waktu Anda baca Alkitab, waktu Anda ibadah, waktu Anda dengar khotbah, waktu Anda sendiri sama Tuhan, Tuhan bicara sebenarnya sama saudara. You know that you know, Anda tahu benar sebenarnya apa yang Anda mesti lakukan. Tapi entah gimana Anda tidak melakukannya. Maukah engkau dengan kerendahan hati pagi ini berkata, aku mau melakukan Tuhan. I want to obey. Karena ini berguna buat saya, menolong saya sendiri. Karena saya bisa melihat mujizat terjadi, kuasa Tuhan boleh terjadi. Dan saya bisa melihat masa depan saya terbuka. Now I understand why I should obey. Kenapa saya harus taat? Kalau ada di antara saudara seperti ini, saya mau berdoa buat saudara. Anda yang mengangkat tangan bukan berarti Anda lemah. No. Tapi Tuhan mau memberi kekuatan kepada saudara untuk lebih berani lagi melangkah. Kalau ada di antara saudara yang demikian, sementara tim praise and worship boleh nyanyikan lagu ini dengan lembut, saya minta Anda angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam kerendahan hati, saya mau berdoa buat saudara. Sebelum Anda tinggalkan tempat ini, engkau harus tahu Tuhan sedang bicara kuat di hatimu. Syaroloma takaralaba yalama takaralaba ya shekaralama. Rambo tokoralama takaralame tokoroloba shekaralamu takaralama. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan di hadapanmu hari ini. Saya tidak tahu, aku tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Rasa takut, rasa khawatir, nanti bagaimana, nanti begini gimana. Mereka tidak ngerti. Saudara, Bapak di sorga, aku berdoa biarlah mereka ini Tuhan yang merasa seperti ini. Hari ini diyakinkan. Tuhan bisa mengerjakan hal yang tidak pernah terbayangkan. Hanya karena satu tindakan ketaatan. Tuhan berkati yang mengangkat tangan, lawat mereka di kursi mereka hari ini. Give strength, berikan kekuatan untuk berani melangkah in obedience. Mungkin dia harus meninggalkan apa yang selama ini dia rasa nyaman. Beranikah engkau meninggalkan itu demi dalam ketaatanmu sama Tuhan? Oleh karena you love your God. Beranikah engkau meninggalkan hal yang Anda tahu ini enggak tepat sebenarnya? Beranikah engkau tinggalkan itu because you love your God and you trust your God? Anda percaya sama Tuhan? Tuhan, siang ini aku berdoa untuk yang mengangkat tangan. Pergumulan mereka apapun kau yang tahu. Siang ini beri kekuatan. Beri kekuatan. Jamah mereka, lawat mereka. Supaya mereka tahu apa yang mereka harus lakukan di depan. Ketaatan mereka bukan karena harus atau tidak harus. Tapi karena mereka mencintai Tuhan. Biarlah Tuhan cinta akan Tuhan ada. Gairah akan Tuhan ada dalam hati mereka. Terima kasih memberkati mereka yang mengangkat tangan hari ini. Lawat mereka. Berkati. Kuatkan. Saat keluar dari tempat ini mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka langsung ambil keputusan. Bikin komitmen sama Tuhan. I will do it, God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita angkat tangan kita. Kita akan akhiri ibadah ini. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kebenaran firman-Mu yang barusan dibagikan. Biar setiap kami menyadari bahwa ketika Engkau berbicara,
Kau berbicara serius. Dan Kau mau kami tahu, mengerti. Apa sih yang harus kami lakukan? Biarlah Tuhan obedience, ketaatan. Bukan untuk apa-apa, bukan menakutkan. Bukan untuk kami diperdaya, bukan. Tapi kami taat. Karena kami tahu 3 hal yang barusan disampaikan. Berkati umat-Mu. Lawat mereka, pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga. Berkati mereka. Biar mereka taat, sekalipun tidak masuk akal. Tapi mereka taat. Karena ketaatan memang tidak harus kami mengerti. Ketaatan harus kami percaya dan kami berjalan dan melangkah dengan iman. I thank you Lord Jesus. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan. Ketika engkau tinggalkan tempat ini, kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin, amin. Silakan.